Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah kali ini, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah kali ini kita akan memberikan informasi mengenai mekanisme seleksi ya, yang akan diumumkan mulai pada tanggal 6 Desember 2023 nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan eh, nilai dan hasil yang terbaik ya. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa untuk mekanisme seleksi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ya, Birokrasi Republik Indonesia nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, ini secara garis besar bahwa seleksi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi yang telah dilalui oleh Bapak Ibu, kemudian seleksi kompetensi. Nah, sedangkan yang kedua, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam mempertimbangkan integritas dan moral yang dilaksanakan dengan wawancara ya. Kemudian peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Jadi kata kuncinya untuk Bapak Ibu yang ingin lulus terutama di formasi daerah masing-masing diharapkan menjadi peringkat terbaik ya. Kalau menurut juknisnya satu formasi itu diperebutkan oleh 3 pesaing ya, 3 orang. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ada dalam nilai terbaik tersebut di antara 3 orang tersebutnya. Kemudian yang keempat, pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta XTHK 2 ya yang berperingkat terbaik. Jadi untuk dalam hal ini ya, masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah angka 4, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Jadi selain P1 untuk lulusan passing grade 2021 peringkat pertama, kemudian yang kedua XTHK 2 dan yang ketiga adalah guru non ASN yang telah mengabdi selama kurang lebih ya 3 tahun, dan peserta pada kebutuhan umum yang dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Sedangkan untuk di sini ya, aturannya sama. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Kemudian yang kelima, pengisian kebutuhan khusus dilakukan terlebih dahulu bagi XHK2 yang berperingkat terbaik. Dalam hal ini masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi. Setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Peserta pada kebutuhan umum yang dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, terkecuali untuk Bapak Ibu guru yang melamar sebagai pelamar umum atau kategori pelamar umum, maka ada 2 syarat penting ya. Di sini ada nilai ambang batas atau passing grade bidang studi masing-masing dan berperingkat terbaik. Nah, sementara dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Nah, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Sementara pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana pada diktum ke-17.
Nah, mekanisme seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, intinya ya Bapak Ibu harus mendapatkan peringkat terbaik ya untuk lulus di seleksi CASN tahun 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.